Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bagaimana hari ini? Apakah Ananda lagi senang atau lagi cemberut di sore hari ini? Lagi standar lah. Oh, standar. Kira-kira kalau kalau habis ini mau lagi pergi ya? Iya. Oh, baik. Uh, Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Taufik Prasetya. Lebih lengkap lagi. Saya Ahmad Taufik Prasetya. Lahir tanggal 8 Oktober 2007. Maksudnya kayak kuliah di mana, nama panggilannya siapa? Saya kuliah di PNUP Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan jurusan elektro, prodi teknologi rekayasa jaringan telekomunikasi. Kira-kira ini apa? Kira-kira sudah semester berapa? Sudah semester 3. Sudah semester 3 ya? Oh, baik. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Muhammad Hari Pratama. Saya mewawancarai Anda dengan tugas metode wawancara dan juga sekaligus untuk memenuhi mata kuliah tersebut. Nah, apakah Anda bersedia untuk diwawancarai dalam segini? Oke, baik. Nah, sebelumnya pertanyaan pertama itu saya ajukan. Yang pertama itu, dapatkah Anda menceritakan pengalaman ketika pertama kali diterima sebagai mahasiswa? Pertama kali Boleh lebih keras suaranya. Pertama kali saya diterima di mahasiswa, saya cukup bahagia karena saya juga bisa lanjut dengan di jenjang berikutnya, yaitu kuliah. Dan pertamanya itu kan ada dinamakan PKKMB, pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, di situ pertama saya pergi ke rumah tante saya karena jarak antar kampus saya dengan rumah saya itu sangat jauh. Nah, di situ saya selalu bangun pagi untuk mengikuti kegiatan di PKKMB itu di sekitar jam 5 subuh dan bangun. Dan pertama di hari pertama itu saya sangat senang, bahagia supaya mengenal apa namanya itu mahasiswa. Ternyata mahasiswa itu sangat disiplin orangnya, sangat ketat dari aspek tugas-tugasnya, beda dari sebelumnya. Pasnya di PKKMB itu saya diceritakan begini, di kampus harus paham materi yang diberikan di dosen, tidak terlalu paham tapi tahu lah dari segi itu. Oke. Yang membedakan kuliah dan sekolah itu bagaimana? Kalau kuliah sama sekolah itu, kalau sekolah itu kan kita pakai seragam. Kalau kuliah itu sekarang itu bebas. Nah, kalau di sekolah itu ada kan jadwal di setiap proses. Kalau di kuliah itu sekarang tidak memakai jadwal, dia tergantung dosennya mau masuk jam berapa, matkulnya mau di jam berapa yang dia inginkan. Nah, pertanyaan kedua itu, apa yang Anda rasakan pada awal memasuki dunia perkuliahan? Yang pertama kali Ananda pertama kali rasakan yang namanya masuk kuliah, apa yang Anda rasakan? Apakah kaget atau tidak atau masih ada lagi? First time pertama saya kuliah itu saya tidak terlalu kaget karena saya sudah terbiasa dengan SMK. Kan dulu saya SMK otomatis pertama kali kuliah itu saya itu langsung praktek, tidak langsung kayak belajar atau kontrak kuliah. Tidak, saya kontrak kuliah itu dikasih umumkan saja di WhatsApp, di grup matkul.
Nah, hari pertama itu saya langsung praktek dan ternyata sesuai lah sama praktek yang ada di SMK saya, jadi saya tidak terlalu kaget-kaget bagaimana. Nah, kira-kira yang membuat merasa merasa yang paling kaget itu apa? Ketika ketemu, kenapa langsung seperti begini? Kenapa berubah langsung? Kalau kayak begitu, kayak itu saja apa tuh. Biasa kan kalau di SMK kan kalau sudah praktek kan tidak harus membuat laporan, langsung pulang saja. Kalau di kuliah itu setiap praktikum itu harus membuat laporan, itu saya bikin kaget. Dan saya baru tahu juga kalau di kuliah itu setiap praktikum itu harus membuat laporan. Harus membuat laporan. Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, apa kehidupan perkuliahan sesuai dengan harapan Anda sebelum menjadi mahasiswa? Mengapa? Sesuai atau tidak harapan itu ya menurut saya Ya, di bawah anggap santai saja. menurut saya harapan ya sesuai harapan, karena saya bisa mempelajari skill-skill apa pelajaran-pelajaran yang belum saya miliki di SMK, jadi tahu di kuliah baru ada pelajaran tentang begini, kayak lebih mendalam di pelajaran tersebut. Oh, ya maksudnya coba ulang tadi. Saya kayak masih belum dapat begitu. Itu kayak sesuai harapan, karena eh, apa yang saya dapat di SMK bisa lebih lanjut lagi dan mendapatkan ilmu-ilmu baru di kuliah. Apalagi selanjutnya? Kayak mendapatkan pengalaman praktek yang lebih luas dan lebih mendalam tentang apa yang saya pilih, jurusan saya pilih. Nah, selanjutnya itu, bagaimana pengalaman Anda dalam menyesuaikan diri dalam sistem pembelajaran di perguruan tinggi? Nah, penyelesaian yang kayak beradaptasi lah begitu terhadap mata kuliah yang misalnya itu tiba-tiba kan sudah terbiasa yang namanya belajar di SMK kan. Nah, di sini sudah memasuki yang namanya perkuliahan. Nah, ini bagaimana saudara kita waktu itu bisa beradaptasi dengan pelajaran dunia perkuliahannya begitu. Kalau beradaptasi itu kayak kita nikmati saja yang dipelajari di kuliah-kuliah, kayak bagaimana kayak kayak jalan apa, kita anggap saja itu kuliah sama kayak SMK, karena kan cuma yang membedakan itu masih sekolah sama itu kuliah itu tentang pola pikir kita, bagaimana mengatasi ini, bagaimana kita kayak apa, disiplin Sistem pembelajarannya begitu. Iya. Oh, baik. Nah, selanjutnya itu, apa perbedaan yang paling mohon maaf, bagaimana pengalaman Anda dalam menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran? Sudah tadi itu, apa yang perbedaan paling mencolok antara sistem pembelajaran di sekolah dan di perkuliahan menurut Anda? Sistem pembelajaran di sekolah sama di kuliah itu bedanya begitu. Bedanya lebih disiplin. Kalau misalkan kalau di kuliah itu biar telat semenit berapapun, dia 1 menit itu langsung dianggap alfa. Sedangkan kalau di sekolah kan sebelum gurunya keluar itu masih kita dianggap hadir. Sekarang kita telat 20 menit 10 menit itu tidak apa-apa. Kalau di kuliah itu biar kita lambat berapapun, biar semenit, biar sedetik, itu dianggap besar oleh dosen yang ada di perkuliahan.
Nah, kira-kira nih, eh, kalau misalnya, apakah saudara Ananda Akil pernah mengalami hal itu ketika ketika kan ini sistem perkuliahan itu betul-betul memang sudah disiplin beda dengan sekolah ataupun sistem pembelajarannya. Nah, apakah saudara Mutawakil itu pernah terlambat tidak dalam memasuki yang namanya perkuliahan atau sebuah mata kuliah, dan apakah itu berpengaruh dengan dalam diri Mutawakil? Coba bisa diceritakan, coba pengalaman apa ya yang kenapa bisa terlambat begitu, berapa menit kah? Kalau pengalaman saya tentang terlambat itu, saya tidak pernah mengalami karena saya selalu cepat pergi sebelum jadwal perkuliahan yang ditentukan. Kalau ada teman saya yang terlambat itu biasanya itu perkara terlambat bangun, ada rata-rata itu kayak malas pergi, kayak mager bergerak, atau hal yang tidak penting itu kuliah padahal kan penting. Oke. Selanjutnya itu, apa perbedaan paling mencolok antara sistem pembelajaran di sekolah dan di perkuliahan menurut Anda? Yang paling mencolok itu seperti apa? Colok Ya, paling mencolok. itu lebih banyak tugas daripada di sekolah, karena kalau di kuliah itu misalkan kita mempunyai 5 mata kuliah di hari pertama itu bisa mendapatkan tugas itu sekitar 3 satu mata kuliah. Kalau sedangkan di sekolah kan itu bisa atas satu pelajaran atau 2. Kalau yang penting lebih banyak lah. Lebih banyak. Iya, tugas. Kira-kira kalau di SMK itu tugasnya itu biasa berapa? Kalau misalnya kan ini kan di sekolah itu sudah berapa tugasnya yang dikasihkan oleh guru atau sekolah biasanya? Kalau biasa satu hari itu bisa cuma 2 atau 3. Dan 3. Iya. Sedangkan kalau perkuliahan itu tugasnya biasanya berapa? Tak 5, tak 8. Nah, kira-kira nih, apakah menurut saudara Mutawakil itu biasanya kalau banyak tugas begitu biasa berpengaruh tidak dengan dirinya? Artinya kayak betul-betul kayak menguras energi kah, atau bikin kasih stres, atau kayak atau biasa-biasa sih dibanding ke waktu sekolah? Kalau kuliah itu kita stres karena pasti dikasih jadwal pengumpulan itu sampai kapan. Kalau misalkan di sekolah itu sampai memang masuk makulnya kapan, bisa jadi minggu depan makulnya masuk lagi, bisa jadi besok, tergantung. Lebih enak sekolah PR-nya daripada kuliah, karena kuliah itu bisa jadi gurunya mau besok dikumpul padahal tidak sesuai apa yang dia kasih baru banyak gitu. Oke. Baik, selanjutnya itu bagaimana cara Anda menyesuaikan diri dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab akademik? Bagaimana caranya bertanggung jawab dengan akademik yang dilaksanakan oleh Mutawakil itu tersendiri? Bertanggung jawab, kalau kita misalkan kalau mau bertanggung jawab dengan tugas kita, kayak misalkan nih kita pakai AI untuk kerjakan tugas, itu kita harus bertanggung jawab full dengan apa yang kita kerjakan di tugas kita, dan kita harus mengetahui apa-apa yang kita pelajari, lihat dari AI, kita pelajari apa maksudnya dari AI, jangan semata-mata ambil dari AI. Kira-kira nih, kan itu kan yang Akil utarakan itu di perkuliahan kan? Ya. Nah, saya mau bertanya itu kayak dalam, apakah memang sama dari sekolah atau tidak? Kalau zaman Sekolah. sekolah saya sama saja. Kalau itu lebih banyak sekarang itu anak-anak sekolah itu banyak pakai mau lebih instan lah contohnya, tanpa harus mempertanggungjawabkan dengan isi tugasnya.
Oke. Baik, apakah Anda pernah mengalami kesulitan memahami materi perkuliahan? Bagaimana Anda mengatasinya? Untuk sulit memahami mata kuliah itu ya, pasnya dosen menerangkan bahwa saya tidak mengerti itu, saya selalu bertanya bagaimana cara dapat ini. Kalau misalnya tidak mengerti, saya biasanya mengulang di rumah sampai saya mengerti. Kalau misalkan saya tidak mengerti, pasnya masuk makul itu saya bertanya dalam bagaimana cara mendapatkan jawaban tersebut. Oke. Nah, kalau di sekolah itu seperti apa? Kalau di sekolah lebih tepatnya itu sama ya, kalau misalnya di sekolah itu saya kurang mengulanginya di pulang, sisa mendengarkan saja tanpa harus mengulang. Gitu. Baik. Nomor 8 itu bagaimana Anda mengatur antara kuliah, tugas, dan aktivitas lainnya? Bagaimana cara? Mengatur itu kita harus membuat jadwal sendiri itu kuliah, kerja tugas itu jam berapa kita sampai targetkan lah, misalkan tugas kita mulai jam 8.30 kita targetkan sampai jam 2 jam 3 itu harus selesai. Dan kalau mengatur aktivitas lain itu kita kayak mengatur juga, kayak misalkan jam segini untuk makan, segini untuk mandi, jam segini itu istirahat, itu Istirahat. supaya tugasnya tidak terganggu. Oh, kalau di zaman sekolah itu seperti apa? Kan kalau Mutawakil kan sudah bilang bahwasanya selesaikan dulu tugasnya, baru melakukan aktivitas lainnya. Nah, kira-kira kalau saya ingin bertanya itu, kalau soal sekolah itu bagaimana dulunya? Waktu cara mengaturnya dengan tugas dan aktivitas lainnya? Atau sama saja atau beda? Kalau sekolah itu saya senangnya kalau pasnya sekolah itu saya menyelesaikan tugas pasnya di dalam kelas, karena supaya saya pulang dari rumah itu bisa istirahat, kayak plong pikiran, kayak tidak terganggu. Berarti ini Mutawakil betul-betul menghilangkan yang namanya rasa beban di dalam pikirannya, dan membuatnya itu kayak dan kayak tidak ada membawa beban lah di rumah lah, dalam artinya menikmati aktivitasnya sendiri. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana pengalaman Anda dalam mengenal teman baru di lingkungan kampus? Bagaimana caranya? Apakah so kamke atau so akrab, atau saudara Agi yang menegur secara langsung, atau temannya yang menegur Mutawakil yang secara langsung? Boleh diceritakan? Untuk mendapatkan teman di awal-awal perkuliahan itu kita kayak so akrab saja, kan menanyakan kabar namanya, tinggal di mana, asal sekolahnya dari mana, dan jurusan apa, prodi apa. Nanti tuh dia bakal, kalau memang kita orangnya nyaman, dia bakal nyaman. Kalau pas memang, kalau misalkan kamu mendapatkan teman satu kelas itu pertama kali nih masuk di perkuliahan, hari pertama masuk di kelas pertama itu kayak kalian berbicara normal saja kepada pada umumnya, dengan menanyakan lulus dengan apa, dari mana, asal mana, orang apa, asal sekolahnya apa, gitu saja. Oh, berarti Mutawakil itu namanya bersosialisasi ya dalam kampus ya Pak. Itu kira-kira semester berapa mulai? Semester 1. Semester 1. Oh, berarti Mutawakil itu betul-betul kayak mau cari temannya atau apa untuk bisa diajak kerjasama atau dan aktivitas lainnya seperti ini dibilang kampus. Baik. Selanjutnya itu, apa tantangan yang Anda hadapi ketika membangun hubungan dengan teman sekelas atau teman dari program studi lain?
di sini kami saja, teman sekelas saja. Hubungan di teman sekelas saya, Kalau bisa di prodi lain juga bisa juga. kebetulan saya tidak dapat teman prodi lain. Oh, tidak apa-apa, teman kelas aja, sekelas aja. Kalau teman apa tadi, Teman- bertanggung jawab. Apa tantangan yang Anda hadapi ketika membangun hubungan dengan teman sekelas atau teman dari program studi lain? Kalau hubungan teman sekelas itu kita harus menjaga, kalau misalkan kita punya teman kayak menceritakan dirinya, kita harus menjaga rahasianya, kayak saling membantu satu sama lain, saling peduli, saling kasih jawaban saat kerja tugas, kayak sering ajak keluar nongkrong gitu. Oh, yang berarti selain nongkrong itu nongkrong itu seperti apa? Kalau nongkrong itu tergantung opsional sih, kalau mau ajak nongkrong atau tidak itu tergantung diri sendiri. Oh, yang berarti kalau mutawakil itu betul-betul dalam artian untuk mempererat hubungannya itu dengan cara melakukan aktivitas seperti kumpul, nongkrong itu bahasa artinya kumpul ya, kumpul atau main bareng untuk menghilangkan rasa-rasa stres dari maaf, untuk mempererat hubungannya dengan saudara mutawakil begitu. Iya. Ya, baik. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana pengalaman Anda berinteraksi dengan dosen selama menjalani perkuliahan? Di sini dosennya itu bebas ya, mau itu PA itu atau penasehat akademik atau dosen yang mutawakil pernah tukar pikiran kayak PKM, kayak mengikuti PKM, bagaimana hubungannya dengan dosennya atau dosen PA-nya juga. Bebas yang mana saja. Ya, waktu itu kan saya pernah ikut PKM waktu itu, dan mengerjakan proyek, ya, perencanaan proyek yang bakal kita bikin. Saya menyarankan dosen saya itu menggunakan PLTS dengan sumber tenaga matahari untuk menghasilkan sebuah listrik di desa-desa terpencil, dan dosen saya itu setuju. Sempat ada dosen saya menyarankan sebuah proyek itu bisa melacak anak-anak yang dari luar jangkauan yang kita tentukan, tapi lebih afdol dia mendengarkan saran saya. Mendengarkan ya Karena teman-teman saya pun tim saya itu setuju semua dengan proyek yang saya mau kembangkan atau diajukan nih. ya. Oke, berarti di sini dosennya itu setuju dengan proyeknya yang yang mutawakil berikan idenya begitu. Iya. Berarti dosennya itu menganggap proyeknya itu akil betul-betul kayak bisa. Ya. Oh, baik. Selanjutnya itu, apakah Anda mengikuti organisasi atau kegiatan kemahasiswaan? Bagaimana pengalaman tersebut membantu proses beradaptasi Anda? Nah, boleh juga dari organisasi, boleh juga dari lomba-lomba. Selain itu, apa saja boleh. Ya, menurut mutawakil yang pernah mutawakil ikuti itu seperti apa? Pernah saya kayak dipilih di acara kampus di angkatan saya itu, yaitu menjadi kayak membuat kayak video opening di sebuah acara. Dan jadi kameramen lah di sebuah gedung. Saat itu gitu, karena saya melihat teman saya melihat saya bisa lah untuk bertanggung jawab di acara tersebut. Oh, kira-kira nih, kalau boleh tahu nama acaranya apa ya? Inaugurasi. Oh, inaugurasi ya. Kayak semacam kayak
kayak anunya maba ya begitu. Iya. Oh, berarti di sini mutawakil betul-betul melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, Ya. dan itu membuat mutawakil itu betul-betul bisa beradaptasi dengan lingkungan kampusnya dengan cara ikut dengan kegiatan itu. Ya. Oh, apakah benar? Iya. Oh, ya baik. Selanjutnya itu, apa kesulitan terbesar yang Anda alami selama masa adaptasi di perguruan tinggi? Apa masalahnya yang mutawakil kayak betul-betul kesulitan dalam beradaptasi di perguruan tinggi? Boleh diceritakan? Mengatasi masalah. Kayak kesulitan terbesar dalam mengalami yang namanya dalam perguruan tinggi selama kuliah. Kesulitannya mutawakil itu seperti apa? Kayak mungkin masih belum cukup beradaptasi kah, atau tugas-tugasnya, atau masih kangen dengan sekolah kah? Nah, menurut mutawakil itu kayak bagaimana? Apa yang mutawakil rasakan atau mutawakil alami begitu? Coba. Kalau tugasnya ya itu juga tugasnya itu sangat beda sekali sama pasnya sekolah. Kalau di perkuliahan itu sangat susah kayak rumit, dan waktunya juga pengumpulan itu susahnya mau cepat-cepat padahal tidak sesuai apa yang kita bikin, kayak tidak pakai pikiran itu buat tugas-tugas yang sesuai yang apa namanya, mau kumpul cepat baru tugasnya susah. Oh, itu tugas apa ya kalau kira-kira itu? Praktikum itu dikasih berapa minggu atau berapa hari? Cuma dikasih 1 hari. 1 hari. Besoknya kumpul. Iya. Dan itu mutawakil yang membuat kesulitan atau mengalami kesulitan begitu. Iya. Itu kira-kira berapa lembar ya kalau boleh tahu kalau praktikum? Setiap praktikum itu bisa sampai 7 halaman. Ya, Lembar. ditulis atau Ditulis. Ditulis? Iya. Semua ditulis di buku tulis ya? Di buku kayak itu yang kayak buku keuangan yang besar. Oh, kayak buku praktikum ya? Iya. Oh, berarti nanti di store. Iya. Dan itu membuat mutawakil itu kesulitan. Itu yang selama ini yang tugas-tugasnya ya di dalam perguruan tinggi. Baik. Selanjutnya, apakah Anda pernah merasa stres, cemas, atau kewalahan selama menjalani proses adaptasi? Dapatkah Anda menceritakan pengalaman tersebut? Kalau kewalahan pernah, pas itu tugas yang sangat panjang baru tidak sesuai dengan pengumpulannya pas besok. Itu saja sih yang saya rasakan, kayak kewalahan dengan tugas-tugas yang tidak sesuai, baru panjang, baru rumit, susah dimengerti, kayak tidak ada di mata pelajaran, kayak yang tidak diajari Di sekolah? iya. Kira-kira itu biasanya tugas tersebut itu berapa lama ya kalau dikerja? Kalau perkiraan saya maunya itu sekitar 1 minggu lah, atau paling mentok 4 hari lah. Itu yang membuat Anda merasa stres. Iya. Nah, kira-kira nih kalau itu yang berdampak mutawakil itu tugasnya itu langsung kayak membuat pusing begitu. Iya. Dalam artian kayak biasanya kalau misalnya lagi stres sekali nih, dan juga ya cemas juga sih. Kira-kira itu mutawakil biasanya berbicara atau hanya diam saja untuk fokus mengerjakan tugasnya? Fokus saja untuk mengerjakan tugas supaya lebih cepat. Oh, berarti mutawakil kalau dalam artian tidak bisa menangani yang namanya stresnya ya? Iya. Atau ada juga pernah tugasnya itu belum selesai tetapi masih belum diatasi begitu, artinya susah begitu, ada? Kan sekarang zaman pendidikan kita, kalau sudah mengerti itu kan kita bisa tanya di AI bagaimana pendapatnya AI, dan kita bandingkan apa yang dipelajari dosen sama AI tersebut.
Oh iya, kayak maksudnya kayak tanpa AI begitu. Kalau tanpa AI kita bisa chat dosennya, apakah bisa kasih lama pengumpulannya atau bagaimana cara pengerjaannya begitu, atau kita cari di materi-materi yang dikasih di kayak misalkan di siakat atau di grup grup mata kuliah yang dosen siapkan, tuh kita pelajari ulang. Oh, yang berarti Mutawakil pernah stres ya, stres dalam mengerjakan tugas. Ya, Apakah benar? ya. Nah, tetapi Mutawakil itu bisa mengatasinya dengan cara cari tahu ini bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut. Ya. Baik. Nah, selanjutnya itu menurut Anda apa yang menjadi penyebab atau faktor yang paling menghambat proses adaptasi Anda di perguruan tinggi? Apa yang paling menghambat untuk beradaptasi di perguruan tinggi? Paling menghambat dalam beradaptasi di perguruan tinggi. Kayak pikiran-pikiran yang mengganggu kita, kayak misalnya itu tugas kayak menghambat, kayak pikiran proyek belum selesai yang disuruh sama dosen, apa, yang penting yang menghambat itu saya itu Di dalam perguruan tinggi. tugas. Di dalam perguruan tinggi begitu. Iya, Oh, kayak begitu. iya. Oh, baik. Nah, selanjutnya itu apa yang biasanya Anda lakukan ketika menghadapi kesulitan dalam beradaptasi? Apa kesulitannya Mutawakil itu dalam beradaptasi? Kesulitan beradaptasi di lingkungan Kampus begitu. sulit beradaptasi itu sama teman-teman kita, kayak teman-teman kita itu kayak lebih tinggi ilmunya daripada kita, itu yang bikin saya sulit beradaptasi itu, karena teman-teman saya ada yang pintar atau itu, dan saya tidak mau kalah, jadi saya belajar 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 untuk mendalami tentang itu mata kuliah tersebut. Nah, apakah bicaranya sudah cukup? Sudah. Oke. Nah, kalau saya dengar dari Mutawakil itu bahwasanya kira-kira itu ada tidak di pengalaman sekolah? Bedanya itu dari mana? Dari sisi temannya dari sekolah atau dari teman kuliah? Apa bedanya di antara ini? Kayak sekolah, teman satu kelasnya, bagaimana tanggapannya Mutawakil itu teman dari sesamanya, kayak misalnya Mutawakil itu memandang bahwasanya teman kuliahnya itu lebih pintar, ada juga yang paling pintar sekali dan mampu. Nah, kira-kira tanggapannya itu Mutawakil itu waktu zaman sekolah itu seperti apa teman-temannya di kelas begitu? Apakah sama di dalam perkuliahan atau beda? Kalau dari sifat itu beda kan, dari segi karakter itu beda, karena kalau di kuliah itu karakter di mahasiswa itu lebih tinggi daripada pas di SMK. Kalau di SMK itu masih tahap perdewasaan ke kuliah. Kalau misalkan kalau pintar dan pintar sekali itu alternatif kayak apa namanya, sama semua lah, karena dari itu dinamakan mau pintar sekali atau mau pintar. Kalau di kuliah itu juga ada sih untuk pintar sekali sama pintar itu tergantung dia bisa mengajar kita, kayak misalkan minta bantuan itu dia bantu, itu namanya kan pintar, kayak tidak berilmu lah kalau dibilang. Apakah sudah cukup bicara yang terakhir? Nah, kalau saya bisa dapat dari pembicaraan dari Mutawakil itu bahwasanya faktor yang menghambat dari proses perkuliahan yang Mutawakil itu bahwasanya ialah pertemanan juga ya, walaupun Mutawakil itu sudah memang betul-betul beradaptasi, tetapi belum sepenuhnya ya. Iya. Dalam artian, oke, berarti masih kangen ya di zaman sekolah ya teman-temannya. Baik. Selanjutnya itu
apa yang biasanya Anda lakukan ketika menghadapi kesulitan dalam beradaptasi? Kira-kira bagaimana solusinya Mutawakil itu bisa mendapatkan sepenuhnya beradaptasinya di dalam sebuah kampus? Coba bisa diceritakan. Kalau beradaptasi di kampus itu kayak awal pertama itu kita harus merasakan kayak pertama kali kita SMK, dan kita lalui saja pas hari pertama dan menemukan jati diri kita di di perkuliahan. Apakah kita suka pelajaran ini, skill apa, mata kuliah apa namanya, praktikum atau proyek yang kita mau kerjakan, dan teman-teman yang baik gitu. Begitu cara menghadapi kesulitannya Iya. dalam kampus ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya itu, apakah Anda memiliki strategi tertentu untuk mengatasi tantangan selama menjalani perkuliahan? Strategi itu sebelum masuk Boleh perkuliahan, diceritakan? sebelum masuk perkuliahan itu saya biasa mempunyai strategi supaya mempelajari ulang dengan apa yang dipelajari mata kuliah tersebut. Sebelum masuk itu saya pelajari, baru sebelum dosen lanjut mata kuliah apa materi baru kan dia pasti bertanya dengan materi-materi sebelumnya, atau saya mau pelajari apa materi yang berikut yang mau diajarkan, saya pelajari lebih dalam supaya bisa mendapatkan duluan ilmu daripada teman saya, kayak misalkan lebih paham lah, Lebih paham Iya. tentang apanya? pelajaran apa mata kuliahnya. Oh, lebih paham tentang mata kuliahnya yang Iya. disampaikan oleh dosen. Ya. Oke, baik. Itu yang membuat menghadapi yang namanya strategi Ya. strategi dalam perkuliahan. Nah, selanjutnya itu, siapa yang biasanya menjadi tempat Anda bercerita atau meminta bantuan ketika mengalami kesulitan? Apakah ini bisa bebas ya, mau itu teman ataupun keluarga, itu Mutawakil bisa memilih yang mana. Itu bisa diceritakan oleh Mutawakil sendiri bagaimana anunya, kayak siapa yang biasanya tempat berceritanya Mutawakil itu selama perkuliahan? Apakah sahabatnya kah, temannya kah? Keluarga saya atau sendiri pastinya, Oh, keluarganya ya. terutama ibu. Ibu. Kalau misalnya ada kesulitan, saya biasa cerita kepada ibu saya, baru ibu saya itu biasanya mengasih solusi yang terbaik untuk saya untuk bisa menyelesaikan itulah masalahnya. Permasalahan yang dialami oleh Mutawakil. Kayak contohnya permasalahan apa itu? Kayak misalkan mata kuliahnya terlalu susah, biasa itu orang tua saya itu mensupport supaya kita memaksa itu pasti bisa. Ada kenyataan juga kita pasti bisa, semua orang itu pasti bisa. Nah, kira-kira tuh itu dalam kondisi apa kira-kira? Kalau misalnya seperti begitu, cerita seperti apa? Dalam kondisi apa? Bagaimana Mutawakil? Dalam kondisi bingung. Dalam kondisi bingung, udah stres juga? Enggak, ya bingung saja. Bingung saja? Iya. Bingung saja. Ada misalnya ada tambahan lagi kah atau selain bingung? Kayak itu maksud saya itu bingung itu kayak bingung apa yang cara mengatasi masalah tersebut. Itu saya mengatakan itu, kenapa saya bisa mengatakan bingung kayak begitu, kayak cara mengatasinya bagaimana, bagaimana caranya ini proyek itu jadi, tugas praktikum itu bagaimana cara selesai begitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu, sejauh mana dukungan dari keluarga membantu Anda beradaptasi dunia perkuliahan?
sejauh mana dukungannya yang diberikan oleh keluarga ataupun teman, ini bebas ya, sekali lagi bebas. Itu bagaimana dukungannya terhadap akil itu sendiri, mau itu terhadap teman kah, atau dari sahabat kah, atau dari keluarga kah? Hmm, kalau saya itu orang tua sendiri untuk mendukung saya supaya lebih maju tadi. Oke, saya ulangi lagi ya. Sejauh mana dukungan dari keluarga membantu Anda beradaptasi dalam dunia perkuliahannya? Membantu beradaptasi. Iya, orang tua orang tua juga berpenting dalam mendukung adaptasi. Nah, di perkuliahan supaya kita tidak salah bergaul dan kayak tidak salah jalan, kayak tidak menyesal dengan apa yang kita pilih di jurusan atau prodi kita yang kita pilih lebih awal sebelum masuk perkuliahan. Kita tidak sesalan lah masuk di perkuliahan itu. Nah, support kira-kira nih support apa yang pernah diberikan oleh keluarga? Mau itu pernah ya support apa? Support apa berupa apa? Kayak dukungan, kayak saya dikasih motivasi supaya jalani dengan baik, pasti bisa, kayak tidak boleh menyerah dengan apa yang kita pilih sejak awal. Selain motivasi, dukungan apa yang biasa yang diberikan oleh keluarganya? Selain itu, kalau boleh tahu bisa diceritakan. Motivasi yang penting selalu dikasih semangat setiap mau perkuliahan dimulai atau sebelum saya berangkat kuliah, selalu kasih kayak motivasi, kayak ya jangan gampang menyerah dan jangan gampang lupa dengan pelajaran yang diajar sama dosen. Oke. Berarti kalau ini dari keluarga. Nah, kira-kira ada juga dari teman juga atau dari tidak ada? Atau dari sahabat juga begitu? Tidak. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu bagaimana peran teman dalam membantu Anda melewati masa-masa awal-awal kuliah. Nah, ini sekali lagi ini dari teman kelas ya juga ya. Itu bagaimana caranya melewati masa-masa awal-awal kuliah dengan teman-temannya. Apakah misalnya ini Mutawakil ini punya teman dekat. Nah, ini teman dekatnya membantu Mutawakil dalam masa-masa proses perkuliahan. Apakah pernah yang dialami oleh Mutawakil itu sendiri? Kalau misalkan di dalam perkuliahan itu saya tidak dinamakan ada teman dekat, melainkan saya berteman di satu kelas saja. Dan tadi pertanyaannya apa tadi? Kayak bagaimana peran teman dalam membantu Anda dalam melewati proses perkuliahan? Dalam proses perkuliahan teman itu kita saling membantu saat kayak mendapat kesulitan, kayak mendapatkan tugas yang dikasih sama dosen itu, ada satu orang paham itu diajari semua supaya kita bisa paham, kayak dibuatkan video tutorial, dikasih cara-caranya supaya dapat dengan cepat mengerti. Oh, kira-kira pernah ada teman kelas yang membantu Akil begitu dalam proses perkuliahan? Iya. Kayak seperti apa itu contohnya? Pada masa apa itu waktu hari itu? Maksudnya itu kayak kan ini kan Mutawakil kan sudah proses dalam perkuliahan. Nah, ini temannya ini Akil atau temannya Mutawakil ini itu betul-betul membantu Mutawakil agar gampang menjalani proses perkuliahannya atau tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Apakah pernah dialami oleh Mutawakil? Iya, pernah dibantu sama teman saya. Kayak misalkan kalau kita bertanya dengan teman yang lebih tahu daripada kita, dia itu biasanya menyelesaikan satu orang terlebih dahulu sampai dia mengerti, kayak
misalnya kita bertanya, dia tanya balik kayak bagaimana cara mengatasinya, baru kalau dia tidak tahu dia menyarankan baca di website yang lebih berpengalaman daripada dia. Gitu aja sih. Nah, kira-kira nih, biasanya itu mutawakil itu biasanya itu temannya mutawakil itu membantu mutawakil ya waktu Iya. kesusahan. Kesusahan itu seperti berupa apa? Kayak tugas yang ada di laptop. Tugas seperti di laptop Iya, kayak codingan. apa coba? Codingan. Codingan. Iya. Codingan. Kayak berupa margin juga. Iya. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu apakah pihak yang membantu proses adaptasi Anda, bagaimana bentuk dukungan yang diberikannya? Memberi dukung itu tidak sih menurut saya. Kalau teman-teman saya Tidak ada. saya dukung ini, Kalau misalnya dari teman dekat atau sahabat, tidak ada. nggak ada. Oke, jelas. Oh iya, baik. Selanjutnya itu, menurut Anda, apa perubahan terbesar yang Anda rasakan setelah berhasil beradaptasi dengan kehidupan perkuliahannya? Kayak lebih senang bisa menjalani dari perkuliahan, apa namanya, adaptasi di kuliah-kuliah kayak apa namanya, kayak sengsara, kayak apa namanya, pembawaannya beda, kayak misalnya pembawaannya di SMK happy, teman-temannya bagus. Kalau di kuliah itu beda-beda setiap sifat, cara bicara itu, cara bahas itu beda. Kayak bisa kita menyelesaikan, ya apa, bisa kita hadapi lah di adaptasi yang di perkuliahan kita. Kira-kira kalau waktu semester 1 itu seperti apa? Kalau semester 1 itu akan itu awal, jadi adaptasi saya itu menurut bagus, karena saya bisa langsung bicara sama satu kelas teman saya. Nah, lanjut di semester 2 itu lebih mendalam lagi, bantu-bantunya, kayak bantu-bantu kerja tugas. Nah, semester 3 ini saya baru naik, jadi kemungkinan semoga bisa kayak di semester 2 atau 1. Oh, ya, waktu mutawakil mengatakan bahwasanya langsung akrab begitu saja, kira-kira ada gugupnya tidak dulu? Artinya kayak waktu semester 1 begitu, waktu kayak menegur begitu secara langsung. Sempat ada pikiran begitu, tapi saya buang jauh-jauh. Kalau kita berpikir begitu, kita kapan kita bisa bersosialisasi kepada teman-teman kita yang lebih tahu daripada kita? Kayak misalkan kita dapat, misalkan nih, kalau kita sudah lulus, kita punya teman satu kelas. Nah, kita itu gampang cari dapat kerja, kayak kita dipanggil sama teman SMK, SMP atau kuliah, itu lebih cepat lah dapat pekerjaan kalau kita bersosialisasi dengan teman-teman. Oh, berarti di sini mutawakil itu nah, kira-kira selain di dalam perkuliahan itu pernah tidak dialami waktu sekolah tidak? Waktu pertama kali sekolah saya, Pertama kali sekolah gitu. iya sempat kayak gugup, ini orang mau nggak sih berteman sama seperti saya. Yang saya buang jauh itu dengan pikiran-pikiran begitu, dan saya berani mengajak bicara dulu. Ternyata orangnya seru, kayak nyambung pembicaraan saya sama dia. Contohnya itu biasanya di zaman-zaman sekolah kan, kalau di zaman-zaman perkuliahan kan akrabnya itu karena tugas, karena banyaknya mutawakil itu memberikan pembelajaran tentang teman-temannya kan, itu yang membuat mutawakil bisa beradaptasi ataupun kayak bisa mengatasi kesulitan beradaptasinya dalam hal-hal itu. Nah, kira-kira waktu sekolah itu biasanya itu bicara tentang apa kalau selain kan dunia perkuliahan itu kan tentang tugas. Nah, ini sekolah itu kenapa mutawakil bisa mengatasi beradaptasi itu dengan
berbicara ke soal apa, apakah soal tugas kah atau soal hobi? Biasa soal hobi, kayak hobinya nyambung pada kita, misalkan kita main game yang sama itu, biasa kita aja dia maba supaya lebih dalam pertemanan kita. Dalam pertemanannya. Iya. Nah, kira-kira ini yang paling momen yang paling diingat, mau itu di sekolah ataupun di dalam perkuliahan, itu apa? Momen-momen yang paling terindahnya begitu. Di momen SMP itu sama kumpul-kumpul sama teman. Kumpul-kumpul Iya. bersama temannya. Oke, baik. Selanjutnya itu yang membuat Mutawaki itu bisa beradaptasi atau berhasil beradaptasi di sekolah. Iya. Ataupun juga di dalam perkuliahan juga. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu pengalaman apa yang paling berkesan selama proses adaptasi tersebut? Pengalaman apa yang Mutawaki bisa dapatkan dari semua itu? Bisa diceritakan? Pengalaman yang saya dapat Yang paling berkesan sekali di dalam hidupnya Mutawaki. Boleh diceritakan? mendapatkan teman frekuensi yang sama, kayak bisa mengajak ngobrol, diajak seru-seruan, bercanda-canda, kayak gitu aja menurut saya. Nah, dari pengalaman yang tersebut yang Mutawaki ceritakan dalam proses adaptasi di dalam perkuliahan ataupun di dalam sekolah itu, kira-kira nih Mutawaki itu senang tidak dengan adaptasi tersebut atau pengalamannya itu? Iya, Senang. Ada tidak pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan atau semua enak saja begitu pengalamannya? Enak saja. Artinya kayak Mutawaki itu sudah nyaman dengan teman-temannya. Iya. Walaupun itu teman sekolah ataupun teman kuliah. Iya. Dan Mutawaki bisa mengajaknya bercanda. Iya. Bercanda satu sama lain. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu, hal apa yang paling Anda pelajari dalam pengalaman beradaptasi di perguruan tinggi? Yang Anda pelajari selama ini, atau yang Mutawaki selama ini pelajari apa? Pengalamannya. Kan itu kan banyak pengalamannya, mulai dari bersosialisasi, mengikuti sebuah kegiatan, menciptakan pengalaman yang berkesan. Nah, apa yang Mutawaki pelajari dari pengalaman itu? Saya pelajari itu Ya. ada kita diajari bertanggung jawab, kayak itu misalnya itu ada cara begitu. Kalau ditunjuk itu kita bisa bertanggung jawab apa tugas yang kita diberikan oleh teman kita atau satu jurusan kita. Kalau itu saja pengalaman di kuliah. Kalau di pengalaman sekolah itu lebih dekat lah. Itu aja sih yang saya bisa ceritakan tentang itu. Selain lebih dekat itu, apa lagi yang diambil dari yang dipelajari oleh Mutawaki itu? Selain dekat Bisa mendapatkan teman-teman, kayak apa nih, kita bisa memilih teman yang berattitude baik atau jelek begitu. Attitude baik yang Attitude baik, jelek begitu. ya. Dan Mutawaki bisa belajar bareng-bareng dengan mereka juga. Iya. Untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan yang namanya sebuah pengetahuan yang Iya. Mutawaki yang belum cari tahu juga. Nah, apakah sama juga di dalam perkuliahan itu seperti begitu? Kira-kira kalau Mutawaki yang alami, Iya. yang dipelajari, kalau boleh apa samanya begitu? Kayak itu kita tidak sembarangan kita berteman sama di perkuliahan, teman di perkuliahan, kan kita juga belum tahu tentang yang karakternya, jadi kita harus pilih yang mana yang baik atau buruknya orang, itu jeleknya.
Oke, baik. Selanjutnya itu yang terakhir nih adalah jika ada mahasiswa baru yang mengalami kesulitan beradaptasi, saran apa yang ingin Anda berikan kepada mereka? Sarannya begitu ke mutawakil kan ini dalam artinya sudah mulai berpengalaman ya di dalam sebuah perguruan tinggi. Nah, mulai dari semester 1 hingga semester 2 ini. Nah, sudah masuk semester 3. Nah, apa sih saran yang untuk mahasiswa baru begitu, artinya baru masuk kampus, dalam perkenalan kampus, bisa diceritakan ataupun diberikan penjelasan begitu. Ya, Ya, sarannya. saran saja, saran saya kepada mahasiswa itu jangan takut untuk menegur seseorang. Kita belum tentu juga mau ditegur balik. Kalau kita misalnya tidak ditegur balik, jadi kita harus tegur duluan, karena kalau kita tidak mendapatkan teman, kita sulit berkomunikasi sama orang-orang. Nah, misalkan kita masuk ke kelas kayak sudah pelajaran pertama sebagai mahasiswa, kita harus kayak sokap saja kepada teman-teman, tanyakan saja dari mana asalnya, dari sekolah mana. Nah, situ kalau kita banyak dapat teman di satu kelas, kita beralih ke mendapatkan satu jurusan, kayak satu prodi, supaya kita bisa kayak dapat informasi tentang dunia kampus, atau informasi dosen. Kayak ini dosennya kasih tugas sulit atau tidak jahat kayak itulah, kayak informasi lebih dalam di kampus. Kayak misalkan kalau kita mau mendapatkan penurunan UKT, kan kita bisa tahu dari teman-teman kita, kayak apa informasi baru sebelum diupdate lah. Selain itu dalam ya baik, terima kasih atas dari pertanyaan atau jawaban dari mutawakil. Yang saya bisa simpulkan dari akhir ini adalah bahwasanya mutawakil itu sudah bisa beradaptasi di dalam perkuliahan, walaupun semester satunya itu bisa dikatakan sulit, tapi perlu berusaha untuk melawan yang namanya rasa gugup ataupun rasa stres, karena beradaptasi dengan lingkungan baru. Kan awalnya itu kan lingkungan sekolah kan mutawakil itu banyak pertemanan, banyak bersosialisasi, tetapi mutawakil berusaha untuk bisa dalam artian bergaul dengan baik, ataupun berusaha melawan rasa gugupnya begitu, atau maupun rasa tidak kepercayaan dirinya terhadap teman-temannya. Dan juga saya juga bisa dapat bahwasanya mutawakil itu ketika dia mengalami yang namanya sebuah stres dalam perguruan tingginya, dalam mata kuliahnya, maupun itu salah satunya adalah tugas, yaitu dengan cara memberikan yang namanya, ataupun juga menceritakan terhadap kedua orang tuanya, ya betul atau tidak? Iya. Oke. Yang selanjutnya itu yang bisa saya dapat itu bahwasanya mutawakil itu juga mengikuti yang namanya sebuah program PKM dengan dosen-dosen, dan inovasi yang diberikan oleh dosennya itu sangatlah bagus, yang tanggapan dari dosennya itu juga. Dan mutawakil sempat juga tukar pikiran dengan dosennya juga, dalam pada saat waktu mengikuti program PKM itu sendiri. Dan juga mutawakil itu berpengalaman dalam soal yang namanya mengikuti sebuah kegiatan yang bernama integrasi, dan di situ mutawakil betul-betul bertanggung jawab dan ahli dalam bidangnya, dan juga dia juga sudah mulai beradaptasi, pelan-pelan sudah mulai beradaptasi untuk mengatasi yang namanya kehukupannya, dan juga menghilangkan yang namanya rasa malunya terhadap teman-temannya. Apakah memang seperti begitu yang saya katakan? Oke, baik. Mungkin itu saja pengalaman yang mutawakil bisa sampaikan kepada saya. Oke,
Nah, ya mungkin kapan yang saya tadi yang simpulkan itu apakah benar? Benar. Oke, mungkin sampai situ dan saya juga sangat berterima kasih kepada Mutawakil atas mengambil waktunya. Apakah Mutawakil itu tidak apa-apa saya mengambil waktunya hanya wawancara saja. Ya, Bro. Dan saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada Mutawakil yang betul-betul menyempatkan waktunya untuk diwawancarai dalam proses perkuliahannya ataupun pengalamannya yang dialami oleh Mutawakil itu sendiri atau individunya. Nah, di sini saya menegaskan bahwasanya informasi ini saya tidak akan menyebarkan luaskan dan saya akan menjaga kerahasiaannya juga, dan juga saya tidak akan semena-mena untuk menyebarkan tanpa seizin Mutawakil itu sendiri. Nah, saya mengucapkan saya Muhammad Mutahari Pratama atas nama siapa? Akil. Amal Mutawakil Prasetya. Oke, Amal Mutawakil Prasetya. Saya Muhammad Mutahari Pratama undur diri terlebih dahulu. Saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada Mutawakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.